Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV masa depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Karomah Mbah Maimun Syubair yang sukar dipercaya. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Syubair. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Syubair. Kiai Maimun Syubair atau Mbah Maimun, Mbah Mun, adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Lembang, Jawa Tengah. Kelahiran 28 Oktober 1928 itu memiliki banyak santri dan murid. Salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Ponpes Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Maimun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Syubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya, karomah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Mbah Mun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah karena kesalehan, kaliman, dan ketakwaannya. Yuk, kita simak karomah dari sosok ulama yang wafat di Makkah, Arab Saudi pada usia 90 tahun saat melaksanakan ibadah haji tersebut. Inilah sebagian dari keistimewaan dari beliau. Pertama, menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Syubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Mun berdoa pada Allah dan diikuti para jemaah. Tak lama, hujan deras pun turun dan membuat takjub para jemaah. 2. Melipat waktu karomah Mbah Maimun Syubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Fadlolan Musyafa. Hal ini bermula saat Kiai Fadlolan dan Mbah Mun berziarah ke makam Imam Syazili di Mesir. Kiai Fadlolan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun, karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam yang biasanya sampai 9 jam. 3. Mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. 4. Tertipu, restoran Mesir terbakar. Kiai Fadlolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fadlolan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fadlolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan bukan dari golongan kita, masyaAllah. Tak lama,
Restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. 5. Mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegarjo bernama Sodikun. Saat itu, Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mon yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu Mbah Mon dan bertanya sampai kapan Mbah Mon akan tinggal di Makkah. Mbah Mon menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya, pada 5 Dzulhijjah 1440H atau 6 Agustus 2019, Sodikin baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Mon wafat.